pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Posesif, podcast Podcast seru seru anak anak fisip. fisip. Baik, pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya Nur Lailatul Fitri, biasanya dipanggil Pipit, dan rekan saya. Dan Martin Zania, biasa dipanggil Vivin. Baik, eh, Saat saat ini ini kami kita sedang sudah menempuh menempuh pendidikan pendidikan S2 S2 Magister Administrasi Publik di Universitas Kadiri. Kadiri. Kalau mau kuliah lanjut S2 ya di Di Unif Unif aja. aja. Oke Kak, Baik, lanjut. oke. Kita saat ini akan bahas terkait dengan podcast mengenai inovasi dalam Kebijakan dimensi publik. kebijakan. Nah, itu seperti apa? Nah, ini nanti kita kupas lebih mendetail, lebih dalam kaitannya dengan inovasi publik dimensi kebijakan. Nah, kalau by the way ya, ngomongin terkait dengan inovasi publik, itu pastinya inovasi saat ini tuh dituntut ya, pasti tuntutan dari masyarakat maupun juga berbagai aspek bahwasanya inovasi itu harus dilaksanakan gitu. Karena tuntutan masyarakat saat ini tuh terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu kan Sangat besar tinggi, ya, betul. sangat besar terhadap pelayanan publik Betul. gitu. Nah, Karena maka sektor publik itu memang punya istilahnya harus ada gebrakan ya gitu betul. ya, gebrakan Kan kaitan dengan seiring inovasi. berjalannya waktu, juga seiring Iya, perkembangan zaman, iya, perubahan teknologi dan juga kritisasi dari masyarakat itu kita sangat sangat sekarang sangat sangat tinggi. Jadi iya, pemerintah juga harus merespon dengan cara memberikan produk-produk kebijakan baru, inovasi kebijakan, kemudian gebrakan-gebrakan apa yang bisa eh, istilahnya menjawab permintaan dari masyarakat. iya, betul sekali ya Kak ya. Hmm. Kalau kita ngomongin inovasi, kalau inovasi publik itu tidak jauh dari inovasi Kebijakan, kebijakan. betul, Nah, betul. karena memang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu selalu berkembang gitu Betul, ya. betul. Tidak hanya teknologi tapi juga permasalahan Permasalahan, itu ya, juga berkembang ya, gitu. Karena juga adaptasi global ini semakin tinggi ya. kaitannya dengan Pasar tuntutan global, ya, masyarakatnya itu ya. juga sangat tinggi. Maka pemerintah itu ya memang kewajibannya ya Iya, betul. punya Harus ada inovasi. inovasi. Iya. Terus juga kita melihat dari kebijakan publik ya, berarti kebijakan publik itu sudah berbeda dari kebijakan yang dulu-dulu gitu. Kalau kebijakan yang dulu-dulu itu memang kita Indonesia ini kan mengalami beberapa masa ya, dari Orde Lama, Orde Orde Baru, Baru. bahkan penjajahan ya, penjajahan Orde Lama, Orde Baru, lalu juga ada reformasi. Nah, itu kebijakannya sudah berbeda dengan kebijakannya sekarang gitu. Apalagi sudah dituntut dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan Teknologi. zaman gitu. Maka kebijakan publik itu menjadi sebuah hal yang harus Harus, dicermati detail ya, gitu, baik dari analisis atau identifikasi masalahnya, lalu juga dari solusinya seperti apa, nantinya juga muncul kebijakan, pastinya. diimplementasikan, lalu juga dievaluasi kebijakan tersebut. Nah, itu yang perlu kita garis Betul. bawahi gitu ya. Nah, kalau untuk kali ini kita akan membahas inovasi satu publik yang dimensi kebijakannya ini lagi hot. Ya, Nah, betul. apa itu, Kak? Sedang menyala-menyalanya ya ini, Kak. Iya, Jadi betul. di berbagai kalangan ini sedang marak diperbincangkan dan mungkin saat ini sudah menjadi euforia masyarakat daerah, terutama masyarakat desa. Kira-kira apa nih, Kak? Kalau kaitannya dengan sekarang ini ada KDMP. Nah, Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih KDMP ini? iya. Ayo, apa nih Kak KDMP ini? KDMP, oke. Kita bicara kebijakan baru yang ini ya, KDMP. Yaitu KDMP Koperasi itu Desa kepanjangan dari Koperasi Desa Merah Merah Putih. Putih. Nah, ini tidak serta-merta langsung ada gitu ya KDMP ini, tapi itu merupakan instruksi presiden gitu yang sudah diatur dalam Inpres nomor 9 tahun 2025.
tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu dari impres itu juga Satu muncul desa nih. satu koperasi ya Kak Iya, itu ya? satu desa, satu koperasi, di mana tagline-nya itu nanti 80.000 koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan serentak di tanggal 12 12 Juli Juli. 2025. Nah, Pas bareng ini. dengan ini ya apa? Memang sengaja ini untuk Iya. gebrakan di Hari Koperasi Nasional. Nah, Iya, ini kan betul. targetnya 80.000 ya Kak. Iya, Untuk saat delapan puluh ini ribu. kira-kira sudah mencapai berapa ya Kak? Nah, ini untuk saat ini itu serentak masih melaksanakan tahapan Musdesus, Musdesus, pembentukan oke. Koperasi Desa Merah Putih. Karena ini harus dilalui terlebih dahulu Musdesus ini sebagai langkah percepatan agar nantinya tujuan launching serentaknya itu Tercapai ya. tercapai. Dan juga Targetnya nanti 80.000 ya Kak ya. iya, setelah itu nanti juga ada pengembangan-pengembangan Oke. kaitannya dengan KDMP. Jadi tidak hanya stuck di pembentukannya, tapi nanti juga ada pengembangan dari Koperasi Pelaksanaannya. Desa Merah Putih itu. Oke. Seperti itu. Tuh, Kak Vin udah denger Iya, gak nih KDMP iya. pasti? Iya, Udah ini denger ya pastinya. kalau saya amati ya, ini KDMP ini adalah proyek yang sangat besar karena melibatkan berbagai pengampu kebijakan, mulai dari Kemendes, Kemenko Pangan, Iya, kemudian Koperasi, apa lagi Pak, Kemenkumham. iya. Kalau nggak salah sekitar 18-an kalau nggak salah ya Kak. Nah, ini juga melibatkan dana yang sangat besar seperti itu. Nah, yang perlu kita soroti di sini, sumber pendanaannya ini bagaimana sih Koperasi Desa Merah Putih ini? Kalau seperti yang kita tahu, yang sudah terjadi di Orde Baru, pada zaman Orde Baru, kan sudah ada nih KUD, di setiap desa ada KUD. Nah, sampai saat ini seperti sudah tenggelam, seperti tenggelam dan tidak ada keberlanjutannya. Nah, jangan sampai KDMP ini nanti bernasib seperti KUD yang sudah berjalan di masa Orde Baru, kan seperti itu. Jadi pemerintah juga dituntut untuk memberikan inovasi di mana koperasi ini brandnya jangan sampai terjadi seperti yang Iya, sudah seperti ada yang gitu. Nah, sebelumnya betul. gitu Nah, ya. kalau dari sumber pembiayaannya kan bisa dari, kalau dari di Inpres ya Kak. Kalau Iya. setahu saya di Inpres itu disebutkan di situ sumber pendanaannya bisa dari APBN yang pertama, kemudian APBD, APBDes, dan bahkan dari DD, dari dana desa. Nah, kemudian melibatkan juga Himbara. Nah, kalau dari Inpres nomor 29 tahun nomor 9 ya Nomor Kak, tahun 9 ya. 2025 itu disebutkan di situ terdapat dua model penyaluran. Yang pertama yaitu channeling dan yang kedua adalah executing. Nah, kalau channeling ini dia APBN memberikan atau menyalurkan dana ke Himbara, kemudian dari Himbara disalurkan ke KDMP. Sedangkan untuk yang eksekutif ini dari Himbara pure murni, kemudian dipinjamkan, bukan diberikan ya, dipinjamkan kepada KDMP. Nah, seperti itu. Nah, untuk sistem pengembaliannya ini masih digodok, masih belum tahu nih nanti bunganya berapa, kemudian temponya berapa, sampai berapa tahun, dan kalau untuk plafonnya saya dengar kemarin dari keterangan Pak Menteri Zulkifli Hasan, nah itu Pak Menteri maksim Koordinator Pangan ya? ya Oh betul, iya. itu maksimal plafon mencapai 3 miliar untuk satu koperasi Desa Merah Putih. Nah, begini, yang ini yang menjadi sorotan, pengembaliannya itu bagaimana Kak? Apakah nanti desa atau koperasi Desa Merah Putih ini akan bisa berlanjut dengan mengembalikan modal yang bagaimana seperti itu? Karena mengingat begini, bukannya kita ini ya, bukan pesimis, bukan, cuma yang sudah terjadi seperti itu, tingginya NPL, maksudnya tingginya NPL dari bunga yang dari kredit yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan oleh Himbara itu sudah di atas 8% untuk saat ini. Informasi nih, sedikit informasi dari
kalangan teman banker ya, yaitu bahwa permodalan yang diberikan Himbara kepada koperasi yang sudah berjalan saat ini itu NPL-nya atau sudah mencapai 8%. Sedangkan dari OJK itu maksimal dia mematok 5%. Nah, ini bagaimana Kak? Kita menanggapi yang sudah terjadi ini bagaimana? Apakah KDMP ini nanti seperti apa gitu? Kalau menurut Kak Pipit gimana? Kalau eh, menurut pandangan saya Ya, ya, kaitannya dengan pendanaannya Koperasi Desa Merah ya, Putih itu, walaupun memang sudah diatur ya impresnya, betul. tapi untuk turunannya dari kementerian-kementerian lainnya itu masih sebatas dukungan dukungan gitu. Nah, dukungan ini seperti apa? Nah, itu belum dijelaskan secara detail. Maka yang harus dilihat itu juga harus adanya regulasi turunannya yang lebih menjelaskan kaitannya anggarannya itu nanti seperti Nah, apa dan betul. sebagainya. Itu yang harus menjadi koreksi ya, menjadi koreksi atau evaluasi dari kebijakan yang sudah meluncur ini gitu. Jadi dari pemerintah pun juga harus segera menurunkan kaitannya regulasi turunannya, kaitan Betul, betul. kejelasan pendanaan Nah, dari Koperasi ya, Desa Merah Putih ini. Karena apa? apa? Karena koperasi itu berdiri walaupun memang asasnya kekeluargaan atau gotong royong ya, Ya, dari tapi anggota untuk anggota iya, ya. dari anggota untuk anggota, apalagi ini koperasi desa ya. Betul. Koperasi desa dari desa dan juga nanti kembalinya Untuk untuk mensejahterakan desa. desa, Nah, ya betul. itu maka juga harus didukung dengan regulasi yang kuat. Maka Ya, pemerintah itu harus melakukan percepatan juga ya, ya. kaitannya dengan turunan regulasinya dari satgasnya itu tadi yang dimana Pak Zulkifli Hasan itu sebagai Menteri Koordinator Pangan sebagai dan juga sebagai Ketua Satgas Satuan Tugas Nasional terkait dengan KDMP ini, di mana turunannya juga ada banyak kementerian, Ya, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Hukum dan hukum dan HAM, HAM. ada Kementerian Koperasi dan sebagainya itu juga ikut mendukung. Nah, Ya, dari keseluruhan yang menjadi satgas itu juga dari tingkat provinsi kabupaten itu keseluruhan bisinergi landasannya, regulasinya itu harus jelas ya gitu betul. terkait dengan penganggarannya. Nanti sehingga KDMP itu akan berjalan gitu. Dari penganggarannya oke, baru dari pengembangannya nanti akan Nah, kita itu ya, pikirkan gitu, jangan akan sampai dibahas hanya menjadi kembali. gebrakan, Iya, kemudian diimplementasinya akan tenggelam begitu iya, saja. Ya. gitu. Tapi ini di Inpres ini sudah sangat jelas menjelaskan bahwa di situ begini Kak, untuk pelaksanaannya terdapat 3 model pembentukan ya. Iya, Koperasi yang pertama koperasi baru, iya, kemudian yang kedua adalah koperasi model pengembangan, dan iya, yang ketiga adalah revitalisasi. iya, Ya, betul, betul revitalisasi. begitu ya. Iya, Mungkin itu sudah menjawab beberapa kekhawatiran kita tentang keberlanjutan dan keberlangsungan KDMP ini. Jadi dengan adanya 3 model tersebut, desa itu bisa menyesuaikan dengan potensi yang ada di desa tersebut. Apakah dia masuk di baru pengembangan atau revitalisasi seperti itu. Nah mungkin itu bisa menjadi opsi. eh, Mungkin kan ada desa yang selama ini koperasinya juga sudah berjalan sudah bagus, itu mungkin bisa di rebranding menjadi KDMP, dan ada lagi yang mungkin memang mereka tidak berjalan koperasinya dan mungkin mereka lebih memilih dengan koperasi model pembentukan yang baru itu tadi. iya, Nah, selain itu KDMP ini kan sistemnya top down ya Kak. iya, Jadi dari pemerintah langsung dia mengatur secara sistematik dan terstruktur dari mulai pembentukannya, pelaksanaannya, kemudian sampai dengan pengurusnya itu diatur. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, kalau untuk koperasi, kita membahas koperasi itu selama ini yang bisa berjalan dan berhasil itu adalah dengan menggunakan sistem bottom up. Jadi dari pengurus atau dari desa dengan potensi yang ada, kemudian naik ke atas. Ini loh potensi desa kita, koperasi kita bisa berjalan. Jadi langsung kita ke atas, bukan seperti yang sudah terjadi ini. Nah, ini
bagaimana nih Kak? Maksudnya dengan sistem yang seharusnya bottom up tapi pemerintah memberikan sistem top down ini, apakah Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan lebih baik dengan yang sudah terjadi di era Orde Baru seperti itu? Mungkin pemerintah juga sudah menyiapkan apa struktur-struktur yang lain seperti apa. Mungkin Kak Pit bisa sedikit memberi spill lah apa yang bisa Iya. pemerintah berikan nih untuk masyarakat, ya, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, nah, seperti itu kan, mengingat banyak yang belum apa ya, belum tersosialisasi Inpres nomor 9 tahun 2025 ini, bagaimana sih seperti itu. Mungkin bisa lebih didalami gitu Kak, di Inpres ini ada apa sih gitu, seperti itu. Oke, oke. Iya. Kalau kaitannya dengan tadi top down terus juga bottom Atau up. dari jenis usaha Kak, kan di Inpres itu juga dia menyiapkan beberapa jenis usaha kan, jadi mungkin desa bisa memilih sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Kalau nggak salah ada 7 Iya, macam jenis usaha ya iya, Kak. iya. Heeh. Ada 7 macam jenis usaha yang harus didaftarkan oleh Koperasi Desa Koperasi Merah Desa Merah, Putih betul betul. dalam pendirian akte pendiriannya. Nah, Nah, itu adalah 7 wajibnya ya iya Kak, betul. 7 sektor prioritasnya. Ditambahkan dari setelah 7 itu nanti ditambahkan sesuai dengan potensi yang ada di desa Nah, itu. nah Nah, itu mungkin itu. menjawab ya Kak, menjawab Iya, kekhawatiran dari masyarakat. iya, Ini kok didikte gitu loh. Tapi kan iya, di situ meskipun pemerintah memberikan instruksi seperti itu, tapi pemerintah juga memberikan opsi. iya, Ada beberapa opsi jenis usaha yang bisa disesuaikan dengan potensi desa yang mereka miliki gitu. iya, Jadi betul jangan sekali. pesimis dulu gitulah. Iya, jadi pemerintah itu juga pastinya mereka mengidentifikasi masalah itu, merumuskan solusinya juga dari identifikasi masalah, terus juga merumuskan solusinya. Itu pemerintah juga pasti punya Melihat betul. upaya-upayanya apa nanti yang dampak-dampaknya apa yang nanti kalau misalkan kebijakan ini diimplementasikan. Nah, itu Nah, mereka sudah ada rumusannya, betul istilahnya kayak betul. gitu ya Kak ya. Nah, pemerintah itu pasti juga tidak bisa serta-merta menggali satu persatu potensi desa. Ya, Yang bisa menggali potensi desa ya desa desanya itu tersebut sendiri ya, gitu. betul. Makanya dari 7 sektor prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah itu nanti berdampak terkait dengan ketahanan pangannya. Nah, dari ketahanan pangan itu yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Nah, itu nanti juga dilihat dari potensi desa yang ada gitu. Nanti juga bisa dibuat untuk usaha dari Nah, Koperasi Desa Merah betul. Putih itu. Nah, makanya Nah, kan Musdesus tadi juga arahnya ke situ. Desa kan iya, yang menentukan sendiri. iya Mereka betul. mau didaftarkan yang masuk yang mana nih, gitu kan. Jadi Iya, ya gimana ya Kak? Karena kan sekarang banyak sekali kan yang sudah begitu muncul kebijakan baru, otomatis kan banyak sekali yang alah ini sudah begini, tapi padahal mereka belum tahu nih di dalamnya itu ada apa saja seperti iya itu. betul. Baik. Ya tadi kembali lagi ya kita ke inovasi, inovasi dalam dimensi Nah, kebijakan. betul. Nah, maka pemerintah dalam melakukan inovasi di kebijakan publiknya ini pastinya mereka juga harus punya langkah-langkah yang strategis ya, di mana identifikasi masalahnya ya ini kita coba breakdown ya Ya, dari betul. identifikasi masalahnya terlebih dahulu, lalu solusinya yakni KDMP. KDMP ini menjawab dari permasalahan yang sudah Yang ada, ya. diidentifikasi itu seperti apa. Nah, identifikasi masalah ini bermula dari eh, pemerintah. Pemerintah Melihat ya, sudah terjun langsung ke lapangan bahwa mereka menemui adanya tengkulak-tengkulak tengkulak, itu iya ya. banyaknya tengkulak-tengkulak yang nanti berpengaruh atau berimbas dari harga yang dari Betul. petani ke masyarakat. Ya. Jadi banyaknya alur distribusi yang Distribusi selama yang terlalu ini, panjang mungkin ya. iya betul, alur distribusi yang Terlalu panjang panjang ya. kaitannya dengan bahan dasar Ya. itu Kemudian sampai ke ke masyarakat marketingnya itu sangat ya. panjang Ya. sehingga berimbas ke
harga yang yang tinggi tinggi ke ya betul. masyarakat. Nah, pemerintah menjawab dari solusi itu dengan adanya KDMP. Lalu ada identifikasi masalah lain selain adanya eh, Memotong rantai distribusi ya, memotong kemudian apalagi Kak? panjang Rantai rantai distribusi distribusi ya, kaitannya dengan dari petani ke masyarakat, ya. itu juga kaitannya dengan layanan dasar kesehatan. Nah, ini memang kita sudah ketahui semua bahwasanya di seluruh desa itu tidak semua layanan dasar kesehatan itu Lengkap ya, terjangkau ya. betul. Jadinya maka dari identifikasi masalah ini, adanya KDMP itu menjawab dengan adanya unit usaha Ya, yang menyediakan apotek sama klinik ya apotik dan Kak juga ya, klinik betul betul. desa. Kalau dari permasalahan tadi panjangnya rantai distribusi itu, mereka dari Koperasi Desa Merah Putih itu solusinya yakni dengan dari petani ke Ya, masyarakat langsung, langsung ya betul. ditampung di koperasi desa Jadi sendiri. tidak melalui Iya, tidak perantara, melalui jalur perantara distributor ya. terkulak-terkulak gitu, maka langsung didistribusikan ke Harganya pun juga koperasi bisa desa. ditekan ya Kak. Iya, langsung dinikmati atau Ya, dibeli oleh betul. masyarakat seperti itu. Lalu juga adanya masalah kaitannya dengan Banyak yang terjerat eh, pinjol itu Kak, oh gimana iya, nih Kak? betul. Betul sekali, Kak. Permasalahan pinjol ya, kita sudah mengetahui bahwasanya pinjaman-pinjaman bank, Ya, baik itu bank yang swasta, ber-OJK maupun ya bank non-OJK yang saat betul. ini banyak sekali termasuk Banyak yang pinjol ya. terjebak di situ. Iya, banyaknya pinjol juga yang belum OJK. Nah, itu menjawab dari permasalahan itu adanya KDMP, maka unit usaha yang 7 sektor Koperasi tadi, simpan pinjam salah ya, satunya ya ada koperasi simpan simpan pinjam pinjamnya betul. gitu. Jadi mereka Harapannya, masyarakat bisa beralih ke sini nih, iya, bunganya bisa ditekan, iya, mungkin dari segi tenornya juga bisa dinego, mungkin seperti iya, itu ya Kak. betul. Dan Jadi dari bunganya itu nanti lebih lebih betul, transparan gitu ya. kan. Karena memang sifatnya ya kembali lagi sifatnya koperasi itu gotong royong Ya, dari gitu. anggota Tidak, untuk anggota ya Kak. iya, gotong royong dari keanggotaannya. Ya, Lalu seperti itu. permasalahan lainnya itu juga terkait dengan ini pemanfaatan potensi potensi desa Potensi desa tadi ya, ya, pemanfaatan potensi desa, banyak sekali potensi yang ada di desa yang belum digali. betul. Nah, atau mungkin sudah ada potensinya tapi masih dilema buat memanfaatkan atau mengolah Nah, lebih optimal ya lagi. Nah, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai wadah untuk mereka bisa mengembangkan potensinya, misalkan potensinya di sektor pertanian. ya Nah, betul. nanti olahan dari pertanian itu misalkan beras ya, beras nanti dari padi, mereka baik kebanyakan menanam padi, dari beras nanti mereka bisa menjual langsung berasnya di koperasi. Koperasi dan Nah, langsung ke masyarakat. iya, Jadi tidak melalui rantai distribusi distributor, tengkulak, iya, melalui perantara. Jadi mereka bisa lebih menekan harga. Diharapkan iya, seperti itu ya, Kak. iya Oke. betul. Mungkin juga di sektor nelayannya atau kelautannya ya, Ya, kita bisa nanti dari desanya itu mengepul, nelayannya mengepul ikannya disetor ke langsung KDMP. didistribusikan ke Ya, operasi, ya. langsung dinikmati atau dibeli oleh Masyarakat masyarakat. Nah, ya itu sangat harapan membantu. harapan dan menurut saya program atau kebijakan ini sangat sangat Satu berdampak besar ya ya betul bagi betul. ekonomi Sangat lokal gagasan yang sangat khususnya ya. ya gagasannya sangat bagus ya Kak ini karena kalau untuk desa sekarang mungkin desa wisata. Nah, itu kalau kalau desa wisata nih Kak, nanti kalau dengan KDMP ini mungkin bisa melalui ini apa platform khusus untuk pembelian tiket wisata atau apa ya Kak kalau misalkan desa wisata nanti masuknya di apa nih kira-kira kalau misalkan yang potensinya mereka di desa wisata gitu atau Potensi kalau apakah pengelolaan wisatanya nanti melalui KDMP ini atau bagaimana nih kalau iya, bisa, misalkan bisa. bisa ya Melalui KDMP ini juga bisa terkait dengan potensi misalkan desa desa wisata wisatanya ya. ya. Nanti dari desa wisata itu juga mereka punya mungkin sebuah inovasi juga Hmm. untuk nantinya dikelola, mungkin dibuat paket wisata dan Nah ya sebagainya. betul Seperti itu nanti dikelola sama jadi koperasi sangat desa. fleksibel seperti itu Iya, sangat fleksibel. Intinya dilihat dari potensi desa itu plus 7 sektor yang wajibnya nah itu. betul
karena memang KDMP ini outputnya itu untuk ketahanan pangan gitu nantinya gitu. Jadi Pak Bapak Prabowo ini memang menekankan kita untuk swasembada pangan gitu. Maka negara yang kuat ini salah satunya dilihat dari swasembada pangannya atau ketahanan pangannya. Nah, makanya Bapak Prabowo ini sangat bersemangat ya untuk menurunkan kebijakan KDMP ini gitu. Dan ini proses percepatan pembentukannya ini sampai saat ini sudah ada yang sampai ke legalisasi notaris ya Kak, badan hukum ya. Implementasi kebijakannya dari tadi identifikasi masalahnya sehingga munculkan 7 sektor plus potensi desa, maka kita beralih ke implementasi kebijakan. Nah, sampai saat ini nih prosesnya sampai mana sih Kak? Ya, untuk saat ini prosesnya itu sudah legalisasi tadi ya, kepengurusan atau pendirian badan hukum ya, badan hukum oleh notaris. Jadi desa-desa ini mendaftarkan notaris untuk legalisasinya. Iya. Terus juga kalau pemerintah daerah tingkat kabupaten tingkat kabupaten ini sebenarnya mereka punya kebijakan masing-masing. Ada yang mendanai melalui APBD-nya. Ini yang menarik. Ada yang mendanai melalui APBD-nya terkait dengan kepengurusan notaris. Ada juga yang dari APBDes-nya. APBDes-nya itu bisa. Nah, kebetulan kalau kita sekarang di Tulungagung ini ngambilnya sumber dananya dari APBD. APBD tingkat 2 ya. APBD tingkat kabupaten untuk kepengurusan notaris sudah disepakati ya. Kita soroti ini Kak. Nah, tadi kan Kak Pipit bilang kita pendanaan legalisasi badan hukumnya itu ini oleh APBD kabupaten, gitu kan. Nah, kalau saya dengar nih ya Kak, ini kan diambil dari pos anggaran bantuan tidak terduga nih. Sedangkan yang saya tahu pos bantuan tidak terduga ini itu hanya bisa disalurkan ketika terjadi bencana-bencana tidak terduga seperti itu. Nah, dari pos anggaran bantuan tidak terduga ini kemudian dialokasikan untuk legalisasi badan hukum. Kurang lebih mungkin satu desa sekitar 2,5 sampai 3 juta ya Kak. 2.500.000 Untuk 2.500.000. Itu kali berapa desa kalau ditulang 257 ya Kak. Berapa nominalnya? Nah, itu gimana nih Kak? Kalau untuk pos anggarannya apakah itu sudah benar? Dan apakah diperbolehkan ketika mereka mengambil dari pos anggaran bantuan tidak terduga untuk disalurkan ke KDMP seperti itu? Kalau terkait dengan hal seperti itu, pastinya itu menjadi sebuah istilahnya penyikapan daerah ya, karena memang daerah ini juga ikut andil sebagai satuan tugas di tingkat kabupaten gitu. Memang sudah istilahnya ada briefing sebelumnya seperti itu ya, briefing dari pusat mendesak lah ya. Iya, istilahnya ini kan hal mendesak yang harus dilaksanakan gitu. Ya, karena ini kan juga perintah langsung ya, dari instruksi presiden gitu. Jadi ya pastinya sudah ada istilahnya pertimbangan khusus gitu. Walaupun itu memang pos belanja tidak terduga, tapi kalau memang mendesak, kondisi mendesak, iya itu saya rasa bisa sah-sah gitu, sah-sah saja gitu kalau didanai dari APBD gitu ya. Ini merupakan salah satu effort juga ya dari pemerintah ya. Komitmen lah komitmen dari pemerintah. Jadi ini tidak main-main gitu. Jadi semua pihak terlibat di sini, otomatis kita juga harus mendukung nih, gitu loh. Ya maka dari itu dari pemerintah sudah effort ya, kalau bisa masyarakat juga euforianya juga harus positif seperti itu kan Kak. Betul. Implementasinya ya memang seperti itu. Walaupun di satuan tugasnya itu sampai dengan tingkat kabupaten, tapi kabupaten pun juga menginstruksikan bahwasanya tingkat kecamatan maupun desa itu juga bersinergi gitu untuk mendukung adanya KDMP ini. Keberlanjutannya pun juga harus mendukung gitu. Nantinya juga
pemerintah dari daerah, terus turun ke tingkat kecamatan maupun desa. Nah, ini juga melakukan langkah-langkah percepatannya. Ya, Tadi seperti APBD tadi ya. yang kita Selain singgung itu ya. ini ya Kak, Itu langkah pemerintah percepatan salah satunya. kemarin juga meluncurkan apa sih Kak, aplikasi yang khusus platform untuk pendaftaran itu ada ya. Dari pemerintah meluncurkan apa sih namanya Kak itu Iya, aplikasi yang untuk pendaftaran badan hukum. Jadi mereka juga, misalnya pemerintah ini juga terus memberikan kelonggaran, kemudian memberikan percepatan-percepatan melalui bantuan baik aplikasi, kemudian anggaran. Jadi kita juga harus bergerak nih gitu loh. Jadi sampai bawah juga kita harus bergerak dan jangan cuma hanya dia menunggu pemerintah apalagi kan seperti itu Kak. iya. Jadi eh, gimana nih Kak? Kalau kalau dari desa, dari masyarakat ini kira-kira pandangannya seperti apa nih? Kalau yang Kak Pipit tahu nih sekarang, apakah positif atau lebih ke pesimis atau bagaimana menyambut kebijakan yang baru ini? Pastinya kalau dari kita melihat dari kebijakan itu pasti ada pro kontra Ya, ya. betul. Pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Mungkin kalau dilihat dari segi pronya, dari pronya itu mereka melihat dari dampak positif yang nantinya akan mereka rasakan gitu. Ya, Karena memang dari masyarakat, dari desa untuk desa gitu. Tapi untuk yang kontra, mungkin melihat dari flashback ke masa lalu ya, ya, istilahnya masa masa lalu yang lalunya kelam. itu dulu kan udah ada KUD ya, Ya, betul. tapi sudah tidak jalan. Nah, ini sekarang dibentuk lagi nih KDMP apa bisa Ya, jalan gitu. ya, Dulu betul. aja nggak jalan, nggak aktif gitu Ya, kan. Kalau sekarang mau dibentuk kekhawatiran-kekhawatiran yang apa sangat, masih eh, mengikuti zaman gitu ya, lah. betul. Itu mungkin yang baik kontra. Tapi kita kalau saya sih sebagai orang itu harus melihat dari sisi positifnya Positifnya, ya. ya, Kalau kita semua bersinergi ya, dan kita menganggap kebijakan tersebut positif karena memang juga dari sebuah masalah, dari berbagai masalah itu dipecahkan menjadi sebuah kebijakan ini, saya rasa itu ya. perlu didukung Dan dengan sinergi pemerintah yang pun, positif itu ya, tadi. karena pemerintah pun juga sudah memberikan berbagai opsi gitu loh. Jadi Iya, ini sudah beda dengan Orde Baru dulu, dengan KUD dulu. Jadi eh, jadi kita ikuti saja dan kita dukung. iya, Kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan sosialisasi, kemudian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan ke pengurus-pengurusnya. iya, Nah itu kan juga sudah disebutkan di Inpres itu bahwa nanti kedepannya setelah ini terbentuk, setelah ini sudah terdaftar nih badan hukumnya legal nih, nanti akan ke SDM-nya. Nah, jadi mungkin ada tiga ini ya Kak untuk kunci keberhasilannya, mungkin bisa dibilang pos ya, people dari SDM-nya, kemudian organization dari lembaganya, dan yang terakhir S sistem dari sistemnya. Nah, mungkin dari SDM ini kita bisa memberikan pendampingan, pelatihan ke pengurus-pengurus bagaimana sih memanage sebuah koperasi agar itu bisa berhasil di iya, era yang sekarang ini. Nah, iya, gitu. betul. Kemudian didampingi juga pelaksanaan implementasinya. Jadi tidak serta-merta dilepas seperti itu. Jadi harus tetap didampingi sampai program ini berhasil sampai jangka panjang. Mungkin seperti itu ya. Iya, iya. Kalau dilihat dari harapannya Ya, seperti itu. Namun kita juga tadi sudah membahas juga kaitannya dengan evaluasinya yang sampai saat ini telah dilaksanakan. Evaluasinya tadi masih kurangnya regulasi turunannya. nah, Benar, sudah ada impres yang mengatur betul. kaitannya dengan penganggarannya, tapi belum detail. Ya, betul. Nah, secara banyaknya menteri-menteri yang terlibat, Ya, maka harus ada kejelasan kaitannya dengan regulasi pendanaan, ya, turunannya betul. seperti apa nantinya, baik dari penganggarannya, pelaksanaannya, sampai dengan evaluasi dari koperasi desa. Bukan evaluasi sih, lebih ke pengembangan Pengembangannya koperasi desanya nanti sampai seperti jangka apa. panjangnya ya, Kak. Iya, sampai dengan keberlanjutannya. Ya, Jangan betul. sampai kebijakan ini tuh seperti yang sudah lalu-lalu Ya, gitu ya. hanya Pasti gebrakan kemudian tidak iya, ada jangka panjangnya seperti iya, apa kan. iya. Tapi saya rasa sekarang ini sudah ada satuan tugas
yang memang punya andil masing-masing gitu, Sampai tingkat bawah ya, Kak, sampai ini tingkat Satgasnya. desa, dari Kementerian Desa ada, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri pun juga Iya, ada. banyak Nah sekali itu yang saya terlibat di rasa sini. saya rasa dari banyaknya sinergi kementerian-kementerian itu kita positif aja ya, Iya, oke. positif aja bahwa kebijakan itu akan berlanjut. Ya, dan tentunya akan membawa dampak yang positif, perekonomian masyarakat juga lebih stabil, menjadi pilar ekonomi sampai masyarakat desa ya. Itu ini Oke, kita kan tadi udah banyak sekali yang kita kupas ya Kak ya. oke. Baik dari perencanaan kebijakannya, melalui identifikasi masalah, sampai dengan memecahkan solusinya melalui muncul kebijakannya itu, terus juga ada tujuan visi misi kebijakan Iya. itu, terus juga dari implementasi kebijakannya, dari evaluasi kebijakannya sudah kita kupas tuntas terkait dengan inovasi kebijakan itu. Bahwasanya inovasi ini tuh, Sampai jangka panjangnya iya, kita bagaimana? melihatnya itu lebih detail dari yang dulu-dulu ya Kak. Ya, Walaupun dari yang koperasi ini sudah sudah lama di ada, masa tapi Orde Baru ini ya. menurut pandangan kita semua ini ya. Ya. Ini bahasanya ada satuan tugas, terus juga mereka juga menjawab dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan 7 sektor itu, 7 sektor unit Jenis usaha yang yang dilaksanakan bisa. beserta plus atau beberapa potensi desa yang dimiliki. Itu saya rasa pemerintah cukup memikirkan banyak aspek Betul, gitu loh, betul. tidak hanya Sudah memberikan di banyak ketahanan opsi, pangannya ya. tapi juga di layanan dasar Iya, kesehatannya, betul. layanan dasar nanti juga akan terpenuhi di desa. Itu saya rasa, kami rasa juga ya, Iya. kakak rasa juga Iya. ya, kakak rasa juga itu hal yang sangat baik gitu ya Iya, dari sudah yang sangat gagasan yang sebelum-sebelumnya. sangat inovatif, Iya, memberikan banyak opsi, memberikan banyak tantangan juga untuk iya, desa bisa lebih berkembang, iya, bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana pemerintah. Jadi iya, mereka dituntut untuk mandiri nih, sebenarnya kan iya, seperti itu. swasembada pangan kan Betul, tadinya. fokusnya ke swasembada Iya, pangan. jadi kebijakan yang inovatif ya. Iya, Kita lihat ini iya, tadi, sangat kita bedah inovatif. ini kebijakan yang cukup Iya. inovatif gitu. Nah, mungkin eh ini Kak, yang sering kita dengar itu kekhawatiran masyarakat itu karena ini ketika ini dipegang oleh pejabat negara dan terafiliasi dengan partai politik, mungkin masyarakat itu khawatir akan terjadi penyelewengan, terjadi fraud, dan kemudian terjadi KDM khususnya di koperasi ini kolaps, gagal bayar, kemudian berujung tidak bisa mengentaskan kemiskinan seperti itu. Mungkin itu yang dikhawatirkan masyarakat. Tapi di sini pemerintah juga sudah memberikan opsi untuk itu. iya, iya betul. Jadi ya kita dukung saja Iya, ya. betul. Kita sebagai masyarakat juga Iya. gitu. Kita dukung adanya kebijakan Kita ini. dukung, kita kawal. Kita kawal Ya, juga untuk kebijakan ini bisa berlanjut sampai jangka panjang dan berhasil mensejahterakan masyarakat. ya, Itu kan betul. tujuannya itu kan Kak. Iya. Koperasi adalah sebagai pilar ekonomi masyarakat kan seperti itu. Iya, betul-betul. Ya, cukup menarik ya yang kita bahas, cukup panjang juga. Tapi kita harus menutup perbincangan Padahal podcast seru ini sekali ya. ya. Iya, perbincangan podcast ini harus kita tutup. Mungkin kakaknya ada tambahan kata atau Mungkin sudah sangat panjang lebar ya tadi kita bahas. Mungkin ada kita ketemu di podcast selanjutnya mungkin dengan tema yang lebih menarik, topik yang lebih menarik dan yang lebih panas mungkin Kak. ya, ya kita tunggu saja selanjutnya seperti apa. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, baik kesalahannya disengaja maupun tidak disengaja. Namanya juga manusia, banyak salahnya, kurang dari kata sempurna. Kita mohon undur diri, pamit undur diri. Dan terakhir Kak,
sukseskan Koperasi Koperasi Desa, Desa Merah Putih. Baik, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.